Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara mengeluarkan pengujian asumsi klasik yang ada di tugas keempat. Teman-teman bisa buka datanya, data tugas 3 yang teman-teman kemarin sudah save dari SPSS. Teman-teman bisa klik file, kemudian open, kemudian data, kemudian silakan dibuka. Misalkan punya saya di sini, saya buka open gitu ya. Ini sudah ada, jadi open save to refer to save ya, hilang. maaf bentar. Ini sudah hilang. Jadi teman-teman bisa menggunakan data yang sudah ada di situ, atau kalau kemarin datanya belum sempat ke save, jadi teman-teman silahkan dijumlahkan terlebih dahulu untuk X1, X2 dan Y, kemudian hasil penjumlahannya teman-teman masukkan ke dalam sini. Baik, saya masuk langsung ke pengujian asumsi klasiknya. Kita delete dulu aja residual satunya biar nanti teman-teman tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Baik, kita masuk ke analyze, kita masuk ke uji linearitas terlebih dahulu. Jadi nanti posisi uji-uji yang sudah saya lakukan itu nanti kita akan balik. Jadi yang paling pertama itu adalah uji linearitas. Baik, kita masuk ke analyze, compare mean, kemudian teman-teman pilih mean. Nah, kepuasan nasabah sebagai variabel Y, etika bisnis Islam sama Islamic Service Quality sebagai variabel independennya. Kemudian kita pilih option, kemudian pilih test for linearity. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini hasilnya ada deviation from linearity 0,798, lebih besar dari 0,05, berarti dia linear hubungannya. Kemudian yang di sini ada kepuasan nasabah sama service Islamic Service Quality, deviation from linearity-nya dia 0,000 kurang dari 0,05, berarti dia tidak linear. Biasanya kalau di pengujian linearitas ini, kalau sudah ujian skripsi gitu ya, atau membuat skripsi, kalau uji linearitasnya tidak terpenuhi, mending tidak usah dituliskan. Kita asumsikan saja bahwa hubungan antar dua variabel itu dia linear. Biasanya seperti itu. Jadi kalau terpenuhi kita tulis, kalau enggak biasanya nggak usah kita tulis gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Setelah uji linearitas, kita masuk ke uji-uji yang lain. Teman-teman bisa klik analyze, kemudian regression, kita masuk linear, kepuasan nasabah sebagai variabel dependen, dan etika bisnis Islam dan Islamic Service Quality sebagai variabel X1 dan X2. Kemudian kita pilih statistik, collinearity diagnostik untuk multico, Durbin Watson untuk pengujian autokorelasi, kemudian klik continue, kita save. Di sini pilih unstandardized predicted value sama unstandardized residual. Kemudian klik OK. Saya akan jelaskan. Durbin Watson di sini digunakan untuk pengujian autokorelasi, nanti harus dibandingkan dengan DU sama 4 min DU. Dia posisinya di sebelah mana, seperti itu ya. Kemudian collinearity diagnostik ini untuk pengujian multikolinearitas. Terus nah, di sini ada residual. Residual itu adalah selisih antara Y, variabel Y kita dengan prediksi yang kita peroleh dari model regresi, kemudian selisihnya itu adalah residual. Seperti itu ya. Jadi Y min prediksi itu adalah residual. Baik, kita masuk ke uji selanjutnya yaitu normalitas. Teman-teman klik analyze, descriptive statistik, explore, kemudian dependennya masukkan unstandardized residual, kemudian plot, normality plot with test, kita pilih plot saja, kemudian klik OK. Nah, di sini ternyata nilai signya adalah 0,000 kurang dari 0,05, jadi kita dapat simpulkan bahwa residualnya tidak berdistribusi normal, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Teman-teman pilih transform, compute variable, kemudian di sini nilai mutlak residual, kemudian numbericnya adalah ABS, EA, BS underscore unstandardized residual. Kemudian teman-teman klik OK. Sudah, kita akan mendapatkan hasilnya di sebelah kanan. Nilai residual, nilai mutlak residual adalah semua nilai dari residual yang ketika dia bertanda positif tetap positif, kalau bertanda negatif dia berubah menjadi positif. Kemudian kita lakukan uji Glatzer, analyze, regression, linear.
kita reset saja, nilai mutlak residual masuk sebagai dependent, X1 dan X2 dia masuk sebagai variabel independen. Kalau sudah klik OK, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini ada etika bisnis Islam, ternyata SIG-nya kurang dari 0,05 dan Islamic Service Quality juga nilai SIG-nya kurang dari 0,05. Karena keduanya dia kurang dari 0,05, maka di sini ada kasus heteroskedastisitas. Nah, dalam artian kita melakukan pengujian analisis regresi yang bagus itu adalah tidak terjadi residualnya berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terjadi multikolinearitas, dan harus linear. Ternyata di sini ada beberapa yang tidak terpenuhi, yaitu heteronya tidak terpenuhi dan kalau di sini normalitasnya tidak terpenuhi. Sehingga ketika dengan menggunakan data yang ada di tugas, teman-teman tidak disarankan untuk, atau misalkan teman-teman harus nyari data lagi biar nanti dia memenuhi uji-uji yang ada di situ gitu ya. Jadi yang harus terpenuhi adalah uji normalitas, hetero, auto, dan lain-lain itu harus terpenuhi. Tapi sayangnya di tugas yang kita kerjakan ini tidak semuanya terpenuhi. Sekian dari saya, semoga video ini membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Nanti akan saya buatkan versi yang panjang dan versi yang pendek. Teman-teman boleh menggunakan salah satu dari dua versi itu untuk mengerjakan tugas yang ada di pertemuan ke-6, tugas ke-4 ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.